Kita semua pasti pernah punya peristiwa traumatik, tapi respons orang beda-beda. Ada yang menghindar, ada yang mengalihkan, ada yang menghadapi. Saya ingin paham, sebenarnya kunci sembuh itu yang mana? Kalau kita bicara sederhana, reaksi manusia terhadap masalah memang sering jatuh ketiga pola itu. Dan yang paling memungkinkan membuat kita pulih, ya pola ketiga, menghadapi. Bedanya menghindar dan mengalihkan itu apa? Karena kadang orang merasa aku sudah ikhtiar, padahal kok tetap berat. Menghindar itu jelas, saya nggak mau ketemu itu, nggak mau bahas itu. Mengalihkan lebih licin, kita terlihat sibuk memperbaiki diri, ikut kelas ini, itu, latihan ini, itu. Tapi tujuan bawah sadarnya bukan menyelesaikan, melainkan menunda rasa sakit. Sedangkan menghadapi itu bukan berarti memaksa diri kuat. Menghadapi artinya kita berani menatap masalahnya, menamai rasanya, dan pelan-pelan membereskannya. Jadi bisa saja seseorang rajin belajar, rajin ibadah, rajin ikut kelas, tapi masih mengalihkan ya. Bisa, kalau pengetahuan berhenti di kepala tapi tidak jadi eksekusi. Ibarat hafal tutorial masak tapi nggak pernah benar-benar masak. Banyak orang ingin memori traumanya hilang. Itu wajar kan? Wajar, tapi sering salah arah. Tujuan pemulihan bukan menghapus peristiwa dari sejarah hidup. Tujuannya mengurangi beban emosinya, ketakutan, sedih, marah, rasa bersalah, agar ketika ingat, kita tidak ditarik jatuh lagi. Berarti yang dibereskan bukan kejadiannya, tapi reaksi di tubuh dan batin. Betul, karena trigger di luar sering menyentuh luka yang ada di dalam. Kalau yang dalam dibereskan, yang luar jadi lebih mudah dihadapi. Ada bagian yang sering bikin orang bingung. Memaafkan itu seolah-olah harus rekonsiliasi, harus baik lagi. Padahal ada luka yang belum aman kalau dekat. Ini penting, memaafkan tidak sama dengan rekonsiliasi. Memaafkan itu konteksnya melepas beban di diri kita. Karena kalau tidak dilepas, bebannya tinggal di siapa? Di kita. Kita bisa memaafkan, tapi tetap menetapkan batas. Kita bisa menerima tanpa menyetujui. Menerima tanpa menyetujui? Ya, menerima itu mengakui ini bagian dari hidup saya. Bukan berarti saya setuju hal itu terjadi. Seperti film, tokoh antagonis ada, tapi bukan berarti kita suka perannya. Kita hanya berhenti berperang dengan kenyataan bahwa itu pernah terjadi. Kalau bicara relasi, pasangan, anak, orang tua, kadang konflik berlarut karena orang nggak berani ngomong. Takut dianggap durhaka, takut jadi ribut. Relasi membaik ketika ada kemampuan komunikasi yang cakap. Berani menyampaikan, saya tidak suka kalau itu terjadi. Seringnya kita bukan hancur karena masalah besar, tapi karena hal kecil yang dipendam bertahun-tahun. Tapi kan respons orang lain belum tentu enak. Benar, tapi tugas kita adalah menyampaikan dengan jelas dan sehat. Respons orang lain itu wilayah mereka. Kalau kita sudah menyampaikan dengan baik, kita sudah menjalankan bagian kita. Kalau trauma itu diwariskan dari orang tua, bagaimana cara menyembuhkan? Apalagi kalau anak sekarang tertutup. Kalau orang tua belum beres, anak biasanya ikut tidak tenang. Karena anak membaca emosi orang tua meski orang tua tidak mengatakannya. Untuk anak Gen Z yang sering kelihatan baik-baik saja, kuncinya bukan interogasi, tapi koneksi. Buat ruang ngobrol yang aman. Bukan tiap jam nanya, kamu trauma nggak? Tapi bikin jadwal ngobrol rutin, mingguan atau bulanan. Kalau orang tuanya sudah meninggal? Berarti tugas beresnya ada di kita. Kita tetap bisa memutus rantai itu dengan pemahaman, refleksi, dan bantuan profesional bila perlu. Ini yang sering kejadian. Pengajian sering, belajar sering, pengetahuan banyak. Tapi perubahan susah. Karena banyak orang berhenti di knowledge, tidak sampai ability. Perubahan itu hasil latihan yang konsisten. Menghadapi, menamai rasa, membangun kebiasaan baru, dan memperbaiki cara pandang. Kalau belum bisa akses profesional, langkah paling empiris yang bisa dilakukan sendiri apa? Dua yang paling sederhana dan efektif. Journaling manual, kertas dan pulpen, tulis sejujurnya, kejadian, rasa yang muncul, dan beban yang masih menempel. Tidak untuk dibaca orang lain. Dan napas diperlambat. Karena napas lambat membantu tubuh bergeser dari mode fight or flight ke mode tenang. Tapi ingat, napas itu alat. Kalau sasarannya tidak tepat, kita cuma merasa enak sebentar, lalu balik lagi. Berarti journaling bukan sekedar curhat, tapi membuka pintu untuk menghadapi. Ya, journaling itu seperti mengangkat isi kepala ke kertas, supaya kita bisa melihatnya dari jarak aman. Kalau diringkas dalam satu kalimat, pesan utamanya apa? Bereskan traumamu sebelum trauma membereskan kamu. Bukan dengan menghapus memori, tapi dengan melepas bebannya.
Dan dalam relasi, berani jujur mengatakan saya tidak suka dengan cara yang sehat. Itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Baik, semoga dialog ini jadi pintu buat orang-orang mulai menghadapi, bukan menghindar. Amin, pelan-pelan tapi bergerak. Kalau kamu merasa ini relevan, simpan video ini. Dan kalau kamu siap, mulai dari 1 halaman journaling malam ini.